Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yogi Prawiga. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai framework CodeIgniter. Apa itu framework CodeIgniter? CodeIgniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang merupakan kerangka kerja PHP dengan model MVC untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Dikutip dari wikipedia.org. Apa itu MVC? MVC atau Model View Controller merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam pembangunan aplikasi web. Berawal pada bahasa pemrograman Smalltext, MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, antarmuka pengguna, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu pola MVC dalam suatu aplikasi, yaitu pertama, model, biasanya berhubungan langsung dengan pangkal data untuk manipulasi data atau berhubungan dengan database. Yang kedua, view, merupakan bagian yang menangani logika presentasi pada suatu aplikasi web. Bagian ini biasanya berupa berkas template HTML yang diatur oleh controller. Yang ketiga, controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Nah, selanjutnya, apa sih prinsip MVC itu? Dengan menggunakan prinsip MVC, suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan pengembangannya, yaitu pemrograman yang menangani bagian model dan controller, sedangkan desain yang menangani bagian view, sehingga menggunakan arsitektur MVC dapat meningkatkan peliharaan dan pengorganisasian kode. Walaupun demikian, dibutuhkan komunikasi yang baik antara programmer dan desainer dalam menangani variabel-variabel yang akan ditampilkan. Oke. Jadi saya akan praktekkan langsung gimana sih cara menggunakan konsep MVC ini di CodeIgniter kita. Yang pertama, kita download dulu CodeIgniter-nya. Di sini saya akan menggunakan CodeIgniter versi ketiga ya. Download. Oke, kita tunggu saja. Oke, selesai. Baiklah, ini kita keluarkan dulu saja. Di desa. Paste. Kita ekstrak dulu. Yang lama kita download. Habis itu kita rename belajar CI3. Habis itu folder ini kita pindahkan ke htdoc kita cut aja, kita ke htdoc. Oke. Kita pastekan di sini. Oke. Kita tunggu saja. Oke, sudah selesai. Sebelum kita menjalankan ini project CodeIgniter kita mengaktifkan web servernya dulu, yaitu XAMPP. Kita buka XAMPP nya, kita start apa sih dan MySQL, kita close saja. Kita ke browser, kita ketikkan localhost belajar CI. Nah, ini merupakan tampilan awal mengenai CodeIgniter kita. Ini belum kita apa-apain ya. Oke, selanjutnya kita buka
kode enter kita ke text editor. Oke, yang pertama tadi kan kenapa ini tadi muncul ini, karena dari sini ya, view ini welcome message ini merupakan yang tampil di sana tadi. Coba kita rubah ini welcome to kode editor, kita ganti dengan nama saya. Kita save, itu kita refresh, betul ya. Oke, selanjutnya sebelum kita bekerja di kode enter ini, kita harus menyeting sedikit konfigurasi ya. Oke, kita close saja. Oke, yang pertama kita ke yang pertama ke application, ke config, itu ke config, kita ke base URL, dan base URL ini kita isi dengan link ini. Kita copy, kita kembali ke text editor, kita pastikan di sini, kita save, kita close saja yang ini, ke auto load. Habis itu ke helper, kita tulis URL, habis itu ke semana sih kan belum URL. Jika kita menggunakan database, kita nanti tulis sini di database ya. Sudah, saya kira itu saja. Kita close. Nah, kita akan merubah ini saja. Kita pakai view bawaan kode editor ini saja ya. Kita edit saja. Kita hapus dari sini sampai sini saja. Kita hapus, kita ke Bootstrap, kita menggunakan Bootstrap ya, getbootstrap.com yang versi keempat saja. Kita ke get starter template, kita copy, kita kembali text editor, kita tutup dulu biar tidak error. Kita Ctrl V, kita tulis nama saya ya, Yogi Pra. Kita save, kita kembali, kita save, kita reload. Nah, ini type Yogi Prayoga ya. Nah, habis itu kita ke controller. Ini merupakan controller yang menangani view kita dengan nama welcome. Nah, ini welcome message ini merupakan nama file dari view kita. Coba kita bikin view lagi, kita new file dengan nama latihan.php. Kita menggunakan Bootstrap lagi, kita start template, kita save, kita fakultas teknik UNB. Sebelumnya kita edit dulu mengenai yang di welcome message ini. Kita bikin navbar. Yang pertama kita bikin session berupa semua ya, session dengan nama atas saja. Habis itu kita ke Bootstrap, kita tulis
navbar, maaf, kita pilih navbar, kita pilih navbar ini saja, copy, kita pastekan di sini. Kita lihat sudah navbar ya. Kita maunya supaya navbarnya ke tengah bukan ke samping. Kita buat kontainer. Nah, kita di atas navbar, kita S, kita refresh di ke tengah. Kita bikin home fitur ini biar ke kanan dengan menuliskan di sini justify content and. Nah, udah kanan ya. Nah, kita bikin tabel saja. Kita bikin session konten, di dalamnya ada row, bikin kontainer dulu, kontainer, row, bikin kolom. Habis itu kita ke bootstrap, tabel, kita tabel yang simple saja, kita tabel yang border aja. Kita pastikan di sini, kita save, kita kembali, kita reload. Oke, kita agakkan ke bawah, mt-5, kita agak ke bawah sedikit. Oke, ini masih manual ya, belum dari database. Oke, habis itu kita ke, ini kan merupakan ibaratnya ini halaman utama kita, home kita ya. Nah, nanti kita mau pindah ke latihan sini. Nah, gimana caranya? Habis itu kita ke ke control welcome dulu. Kita tambahkan untuk menampilkan latihan ini public function kita namai out load $this load view apa itu latihan. Oke, kita save. Habis itu kita ke welcome message nih ya, ini merupakan halaman home-nya. Jika kita ke home, kita akan ke php echo base URL, kita tutup. Jika kita menggunakan tombol home ini, kita akan kembali ke halaman ini aja dengan welcome. Oke. Jika kita mengklik latihan, kita akan ke halaman latihan dengan cara php base URL welcome /out. Oke, kita save. Kita save. Oke, kita coba, kita reload ke home. Kenapa dia not found? Karena kita harus nambahkan yang namanya index.php/. Nah, indeks ini dari mana? Ini dari sini, config. Nah, dari sini ya. Gimana sih cara kita supaya ini tidak bisa muncul, nggak usah muncul ya.
yaitu kita harus membuat file htaccess. Nah, kita hapus dulu nih, kita ke dokumentasi kode editornya, kita cari htas, itu ini, kita copy, kita kembali ke text editor, kita buat titik htaccess, kita paste. Oke, coba kita hilangkan indexnya. Nah, nggak error ya. Nah, jika kelatihan, oke, kok ada yang salah, ke message welcome out, ke welcome out. Welcome out. Kita reload, set. Nggak kebaca out. Yes. Oh, kita belum kasih echo. Kita reload. Nah, oke, sudah ya. Jika kita tidak mau menggunakan PHP echo gini, kita bisa menggantikan echo-nya dengan sama dengan. Kita ganti dengan sama dengan semua. Kita save. Sama aja nanti. Oke. Nah, ini merupakan baru segini ya, dimana kita sudah menyeting sederhana konfigurasi dari kode editor dengan menambahkan base URL ini, dan base URL ini berasal dari URL ini tadi. Habis itu kita bisa menghilangkan indeks PHP-nya dengan menambahkan file htaccess, dan isinya ini kita bisa lihat di dokumentasi kode editornya. Ini kode editor URL. Habis itu kita juga sudah menampilkan dua view ya, yaitu tabel dan ini, dan kita sudah membuat sebuah controller ya, walaupun controller ini kita kopikan tadi. Nantinya kedepannya kita akan membuat sendiri, dan kita sudah membuat fungsi untuk menampilkan file latihan yang ini tadi. Habis itu juga kita sudah mengkonfigurasi di autoload, di mana kita menambahkan URL dari fungsi URL ini, yaitu untuk kita bisa menambahkan base URL. Baiklah, itu saja mengenai kode enter yang pertama ini. Baiklah, demikian yang bisa sedikit saya bagikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.